pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Wali Kota Banda Aceh bahas kolaborasi dalam Jakarta Future Festival. PNPB lakukan waterbombing penyiraman kawasan Karhutlah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh bahas kolaborasi dan ekonomi kreatif pada Jakarta Future Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Jakarta Future Festival 2026 yang dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Festival ini berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Iliza menyebut bahwa kota kolaborasi sudah mulai terbangun sejak abad 17 di Kota Banda Aceh yang penuh peradaban, perdagangan rempah, dan jalur sutra. Berkat kolaborasi tersebut dapat kembali bangkit setelah terdampak gempa bumi dan tsunami pada 21 tahun yang lalu. Orang tidak menyangka kita bisa bangkit. Kami bisa bangkit hari ini. Semua yang membantu baik secara lokal, nasional, internasional, hari ini bisa melihat kami bisa survive. Rasanya sulit untuk kita bisa bicara seperti ini. Tapi nggak ada yang sulit sebetulnya. Tinggal bagaimana kita punya mimpi, kita mau terus berusaha, dan kuncinya sekali lagi kolaborasi. Adapun saat ini, Kota Banda Aceh terus membangun melalui kolaborasi dan inovasi dengan fokus pada pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, transformasi layanan publik melalui aplikasi sarana aduan layanan elektronik untuk masyarakat atau SALEM, peningkatan kapasitas masyarakat melalui Banda Aceh Academy, serta program pengelolaan sampah yang meraih penghargaan tingkat Asia. Pihaknya juga terus memperkuat branding sebagai kota kolaborasi dan kota parfum Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Momen akhir pekan selalu menjadi waktu yang dinantikan oleh keluarga untuk menyegarkan pikiran di wilayah Loksmawe dan sekitarnya. Wisata alam seperti sungai dan pantai masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
Pemerhati lingkungan Dahlan M. Isa mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih destinasi wisata. Meskipun saat ini di wilayah Indonesia secara umum memasuki fase El Nino atau musim kemarau, potensi hujan lebat secara tiba-tiba di beberapa kawasan masih kerap terjadi. Kondisi ini sangat mempengaruhi keamanan di lokasi wisata alam, terutama sungai dan laut. Menurutnya, antusiasme warga Loksmawe untuk keluar daerah mencari suasana alam seperti ke Aceh Utara, Biren hingga Takengon terpantau masih sangat tinggi. Sayangnya, minat tersebut belum sepenuhnya dibarengi dengan kesadaran mitigasi yang kuat. Berwisata misalnya ke sungai, ke laut, bahkan itu perlu menjadi perhatian oleh berbagai pihak atau keluarga yang menikmati wisata, di mana untuk menghindari agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan ataupun bencana. Perlu sekali respek. Kemudian juga daerah atau pengelola wisata itu harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penikmat wisata ini. Dahlan M. Isa menyoroti juga kasus tragis yang baru-baru ini terjadi di Aceh, di mana seorang balita terseret arus akibat kelalaian pengawasan. Selain faktor kelalaian, faktor kerusakan hutan di area hulu juga memicu ancaman serius seperti banjir bandang yang bisa datang kapan saja saat warga sedang beraktivitas di sungai. Dahlan menegaskan perlunya langkah preventif yang nyata. Pengelola wisata wajib memasang papan informasi daerah rawan. Sementara pemerintah daerah diminta lebih proaktif memantau aspek keamanan di seluruh titik wisata. Muhammad Sofyan melaporkan. Berikut kita dengarkan pandangan publik terkait menata kegiatan wisuda di sekolah sesuai regulasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Nasrullah. Pendengar, bagaimanakah menata kegiatan wisuda sesuai regulasi di tingkat sekolah? Berikut kita dengarkan tanggapan salah seorang masyarakat Loksmawe, Armanawi, berikut ini. Saya pikir sebenarnya yang disebut dengan wisuda tentunya di universitas. Namun selama ini hampir-hampir tidak asing lagi bahwa di sekolah juga diadakan wisuda. Seharusnya diadakan perpisahan, bukan wisuda. Jadi supaya anak-anak itu mendapat pengalaman yang berbeda. Inilah asumsi dari para kepala sekolah yang melaksanakan wisuda dan sebagai daya tarik. Namun demikian ada sebagian wali siswa yang memprotes kalau misalnya diadakan wisuda akan membebani biaya, seperti yang tentu yang perempuan harus ke salon, sementara yang lainnya harus mempersiapkan biaya-biaya untuk terlaksananya wisuda tersebut. Jadi hal ini sebenarnya perlu dihindari dan perlu kebijakan daripada Dinas Pendidikan untuk seragamkan bahwa di tingkat sekolah tidak perlu diadakan wisuda kecuali perpisahan, supaya anak-anak pun mendapat pengalaman proses pembelajaran dan perpisahan di sekolah. Jadi Dinas Pendidikan hendaknya memberikan semacam instruksi agar di sekolah-sekolah diadakan perpisahan saja. Kami pikir demikian itu yang lebih baik sebagai opsional. Kalau wisuda ini ada tambahan biaya kalau menurut Pak Arman ini? Saya tidak tahu persis di sekolah tertentu bisa berbeda. Namun kan anak-anak ada yang, terutama yang perempuan kan harus ke salon barangkali. Nah ini kan biaya-biaya seperti ini yang mungkin memberatkan sebagian siswa ataupun wali siswa. Di sisi yang lain, apabila tidak mengikuti ini kan terasa minder. Ada sebagian lagi merasa keberatan karena tidak semua orang tua siswa itu berpenghasilan baik, ada yang berpenghasilan rendah, ada yang pertengahan. Jadi persoalan inilah sehingga perlu disikapi oleh Dinas Pendidikan supaya di tingkat sekolah perlu diseragamkan untuk tidak melaksanakan wisuda, kecuali kegiatan perpisahan saja. Nah inilah supaya keseragaman bentuk kepercayaan siswa sama antara mohon maaf yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan menengah ke atas juga seragam, sehingga anak-anak tidak ada yang merasa
kurang beruntung di dalam kesempatan tersebut. Berpikir demikian. Baju lagi kadang-kadang harus dibebankan kepada wali siswa kan. Nah, ini kan menambah biaya operasional terutama orang tua siswa yang berpenghasilan rendah. Kegiatan wisuda di tingkat sekolah diharapkan tidak dilakukan, apalagi jika memberatkan orang tua wali murid. Kepada Dinas Pendidikan diharapkan supaya menata kembali regulasi dunia pendidikan dengan hanya memperbolehkan kegiatan perpisahan di tingkat sekolah. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Melabo. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat tingkatkan SDM guru sekolah dasar melalui pelatihan matematika gembira sehingga pembelajaran tersebut bisa diterapkan peserta didik dengan metode kreatif, interaktif sehingga pembelajarannya lebih menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia atau SDM bagi guru matematika tingkat sekolah dasar melalui pelatihan penguatan kompetensi metode pembelajaran matematika gembira. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat dari tanggal 8 hingga 11 Juni 2026 yang diikuti sebanyak 60 orang peserta yang berasal dari gugus guru SD se-Kabupaten Aceh Barat itu. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Teguh Putra Azmisyah mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran matematika yang kreatif, interaktif dan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar. Peningkatan kompetensi guru yang nantinya agar minat peserta didik, anak didik kita terhadap pelajaran matematika itu lebih meningkat. Karena jangan dijadikan pelajaran matematika itu sebagai momok. Jadi ini pelatihannya matematika gembira, jadi untuk menarik terutama, makanya ini penekanannya kepada sekolah dasar biar peserta didik di sekolah dasar itu menyukai pelajaran matematika. Dengan kegiatan ini diharapkan agar para guru dapat memahami serta menerapkan metode pembelajaran matematika yang lebih menarik sehingga siswa SD dapat belajar matematika dengan suasana yang menyenangkan dan tidak merasa takut. Dengan adanya kegiatan ini, Disdikbud Aceh Barat berharap agar para guru mampu menghadirkan suasana belajar matematika yang lebih aktif, menyenangkan dan mudah dipahami siswa sehingga dapat meningkatkan minat serta prestasi belajar peserta didik di sekolah dasar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing atau upaya penyiraman pemadaman dengan menggunakan helikopter di lokasi kawasan terdampak Karhutlah. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Kebakaran lahan gambut di Aceh Barat semakin meluas. BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing. Kegiatan waterbombing tersebut telah dilaksanakan sejak Minggu 7 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Teguh Ronald Nehdiansyah. Ia mengatakan pelaksanaan waterbombing pada hari Minggu dilaksanakan sebanyak 1 kali, yakni pada pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sementara pada hari Senin 8 Juni 2026 dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni pada pukul 8 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 13 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ronald mengatakan bahwa pihaknya meminta bantuan penanganan melalui metode waterbombing karena terdapat sejumlah lokasi lahan terbakar yang tidak dapat dijangkau menggunakan alat dari darat. Kita sudah melaporkan dari awal bahwa ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kita tangani dengan jarak yang terlalu jauh dari wilayah terjangkau dengan peralatan kita. Jadi mungkin itu juga adalah salah satu faktor utama yang menjadi catatan penting bagi mereka untuk melakukan operasi. Hingga hari ke-10 penanganan, jumlah lahan yang terbakar menurut laporan BPBD Kabupaten Aceh Barat mencapai 29,1 hektar. Penambahan tersebut terjadi di Desa Berawang, Kecamatan Bubon, seluas 5 hektar. Sementara di sejumlah lokasi lain telah tertangani 100%.
Lebih lanjut, Ronald menyebut bahwa selain menggunakan helikopter dengan metode bombing, penanganan udara juga dilaksanakan dengan operasi modifikasi cuaca yang juga dilaksanakan oleh BNPB bersama BPBA. Selain itu, Ronald juga menyebut bahwa pihaknya juga terus berupaya melakukan pemadaman melalui jalur darat dengan peralatan yang ada dan jarak jangkau yang memungkinkan. Titik fokus pihaknya adalah operasi penyekatan untuk mengurangi perluasan lahan terbakar semakin meluas. Ronald berharap dengan adanya bantuan BNPB dan BPBA dengan dua metode penanganan tersebut, penanganan dapat lebih efektif dan segera tertangani sepenuhnya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Batalion 114 Satria Musara Kabupaten Bener Meriah sambut kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil setelah selesai bertugas dari Libanon. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. Suasana penuh kebanggaan dan haru mewarnai kegiatan penyambutan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil yang telah menyelesaikan misi perdamaian di Lebanon. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan penyambutan tersebut di Batalion Infanteri 114 Satria Musara. Momentum itu menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian para personil yang telah membawa nama baik Indonesia dalam misi perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Armia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme selama bertugas di wilayah misi. Keberhasilan pelaksanaan tugas dinilai menjadi cerminan kualitas prajurit TNI di tingkat internasional. Pengalaman, dedikasi, dan disiplin yang tinggi telah saudara tunjukkan selama bertugas di daerah misi. Hendaknya dapat terus dipertahankan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di satuan serta di dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat. Selain sebagai bentuk penghargaan, kegiatan penyambutan juga menjadi ajang mempererat solidaritas dan kebersamaan di lingkungan Batalion 114 Satria Musara setelah para prajurit kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga serta rekan-rekan satuan. Kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semangat pengabdian dalam menjaga kehormatan bangsa, baik di dalam negeri maupun dalam penugasan internasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Pemkab Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan RI Fadlizon membuka pertemuan penyair Nusantara PPN 14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Pemerintah Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan Fadlizon buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon, sekaligus meresmikan Taman Budaya yang tengah direncanakan pemerintah daerah. Harapan tersebut disampaikan Bupati Haili saat melakukan audiensi dan koordinasi Kementerian Kebudayaan RI di Gedung Kementerian Kebudayaan Gedung E Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat kemarin. PPN kali ini, kata Bupati Haili, akan dihadiri perwakilan dari 14 negara. Pelaksanaan PPN di Takengon katanya untuk memperkuat budaya lokal Gayo. Haili juga menjelaskan berbagai kegiatan budaya akan dipusatkan di lapangan Musara Alun sebagai upaya menghadirkan atraksi budaya yang mampu mendukung sektor pariwisata daerah. Hari ini kami berada di Kementerian Kebudayaan dalam rangka pertama silaturahmi kaitannya dengan pertama akan terjadinya pelaksanaan kegiatan ada 14 negara. Nanti pada tanggal 24 Juli ini undangannya sudah kita berikan ke Pak Menteri Kebudayaan, sekaligus nanti peresmian Taman Budaya. Nah, mudah-mudahan karena daerah kita daerah Gayo, daerah yang identik dengan selalu menghargai budaya dan masyarakatnya juga cinta budaya, maka kita mewajibkan hari Kamis itu berbahasa Gayo dan menggunakan pakaian Gayo.
Karena daerah kita menjadi tujuan wisata, nanti semua masyarakat kita atau nanti para petugas di hari Sabtu Minggu, karena banyak masyarakat yang hadir dari luar daerah, ini nanti menggunakan pakaian adat Gayo untuk menerima tamu-tamu kita. Karena daerah kita adalah daerah tujuan wisata, juga daerah tujuan budaya. Sementara keberadaan Taman Budaya yang direncanakan kata Bupati Heli akan menjadi pusat aktivitas kebudayaan di Aceh Tengah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. ASN di Kota Sabang berharap pencairan gaji ke-13 dapat dilakukan tepat waktu untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana. Sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang berharap proses pencairan gaji ke-13 dapat terrealisasi tepat waktu. Mengingat waktu yang kian mendekati tahun ajaran baru sekolah, tunjangan tahunan ini dinilai sangat membantu untuk meringankan pemenuhan berbagai kebutuhan pendidikan bagi anak. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Sabang, saat ini tercatat ada sebanyak 2.258 pegawai negeri sipil dan 343 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang mengabdi di wilayah Kepulauan Ujung Barat Indonesia tersebut. Pejabat Fungsional Informasi Kepekaan BKPSDM Kota Sabang, Andi Purnomo, saat diwawancarai awak media menjelaskan mekanisme teknis dan kewenangan pencairan gaji ke-13 bagi para PNS maupun P3K berada sepenuhnya di bawah kendali Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia menambahkan, alur pencairan anggaran tersebut baru dapat diproses setelah adanya pengajuan usulan resmi secara kolektif dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Jadi biasanya untuk pencairan gaji 13 seluruh PNS itu dan P3K tergantung usulan masing-masing dari UPD. Memang direncanakan serentak, tapi mungkin ada yang berbeda hari. Mungkin bisa di tanggal berapa itu. Tapi mungkin hari ini BPKD dan juga kita BKPSDM untuk info kepegawaian mungkin punya rencana mungkin semuanya kok bisa serentak di bulan yang sama. Harapan akan percepatan realisasi dana ini salah satunya diutarakan oleh Akbar, salah seorang ASN yang bertugas di lingkungan pemerintah Kota Sabang. Ia mengaku bahwa kehadiran gaji ke-13 selalu menjadi penopang utama bagi para pegawai yang telah berkeluarga untuk pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anak. Seorang ASN sekaligus orang tua, saya sangat berharap pemerintah dapat mempercepat pencairan gaji ke-13. Terutama menjelang dimulainya tahun ajaran baru, karena gaji 13 memiliki peran yang sangat penting dalam membantu memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak, seperti untuk pembayaran uang sekolah, pembelian seragam, pembelian buku pelajaran, alat tulis, tas sepatu, dan sebagainya. ASN di Sabang berharap sinergi administrasi antara OPD dan BPKD dapat dipercepat sehingga gaji 13 untuk para pegawai dapat segera disalurkan dan pemutaran ekonomi daerah menjelang tahun ajaran baru dapat berjalan lebih bergeliat. Demikian Irza Maulana melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Kepala Desa Sikalondang dilaporkan usai tegur pengusaha kandang ayam boiler. DPRK desak penyelesaian objektif lindungi aparatur desa. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Kasus sengketa peternakan ayam boiler di Desa Sikalondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulu Salam memasuki babak baru yang memicu perhatian serius di DPR Kota Subulu Salam. Kepala Desa Sikalondang Julvan yang memperjuangkan aspirasi warga terkait dampak ke lingkungan dari kandang ayam tersebut, kini justru harus berhadapan dengan hukum setelah dilaporkan oleh pihak pengusaha kepolisian.
Tindakan pelaporan tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aparatur desa yang sedang menjalankan fungsi pengawasan wilayah. Persoalan ini menjadi bahasan utama dalam rapat dengar pendapat pada hari Senin kemarin, yang dipimpin langsung oleh jajaran Wakil Ketua DPR Kota Subulu Salam Mukmin dan Rasumen Pohan. Ketegangan bermula saat pemerintah desa melayangkan surat teguran resmi kepada pengusaha peternakan tersebut setelah menerima gelombang protes dari masyarakat. Dalam surat tersebut, pemerintah desa mendesak agar aktivitas pengisian kandang dihentikan sementara. Langkah kepala desa tersebut didasari oleh sikap tidak kooperatif dari pemilik usaha yang tidak pernah melaporkan keberadaan investasinya kepada struktur pemerintah desa. Surat kepemilikan tanah, surat rekomendasi dari kepala desa, dan surat rekomendasi dari camat, surat rekomendasi dari Dinas Peternakan, Lingkungan Hidup, dokumen SPPL, dan surat rekomendasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Subulu Salam. 3. Pada awal tahun 2000. Ya. Semangat tulis ini nanti menghabiskan energi. Mana tahu nanti ada masih sudah datang di pimpinan yang saya tangkap ini ya. Yang pertama yang saya tangkap ini adalah kandang yang berada di Sekelondang tidak sesuai di permintaan saja. Dan tadi kalau nggak salah 500 meter di dalam dokumen secara aturan ya. Tapi di dalam berita acara yang disupply oleh orang pihak dinas ini tertera di 286 meter. Selain itu, pihak pengusaha juga dinilai mengingkari kesepakatan mengenai kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Julpan juga menyebutkan bahwa pihak pengusaha juga tidak memberikan klarifikasi resmi ataupun menunjukkan dokumen yang diminta. Namun pemilik usaha tersebut memilih jalur hukum dengan melaporkan kepala desa ke kantor polisi. Tindakan sepihak itu memicu kekecewaan mendalam dari para wakil rakyat yang menilai langkah pengusaha tersebut tidak berdasar. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi aparatur desa, DPRK Kota Subulu Salam mendesak instansi terkait untuk segera menyelesaikan sengketa itu secara objektif. Di samping itu, Julpan juga berharap agar pihak DPRK Subulu Salam segera menyelesaikan persoalan kandang ayam tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan. Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati. Warga tuntut transparansi data dan realisasi Jadub tahap 2. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Singkil Senin 8 Juni 2026 kemarin. Aksi tersebut diikuti warga dari Kecamatan Singkil Utara, Kota Baharu, dan Kecamatan Singkil Aceh Singkil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu. Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka sekaligus sebagai koordinator aksi Rasuluddin Malau mengatakan, kedatangan dirinya bersama ribuan warga lain tersebut ingin mempertanyakan langsung kepada pemerintah daerah tentang kepastian data dan jadwal penyaluran jatah hidup Jadub tahap 2 bagi korban terdampak banjir. Tidak menekan surat yang sudah kita berikan, maka batas waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk aksi ini tetap kita bertahan sampai jam 18. Kalaulah hari ini juga beliau selaku bupati tidak mengindahkan atau tidak menaikkan surat yang kita berikan, maka besok kita lagi akan kemari. Selanjutnya, besok. Seperti itu. Mungkin secara gambaran umum Bang, apa yang menjadi tuntutan kita Bang? Secara gambaran umumnya. Secara gambaran umum, kepastian data tersebut, penyaluran terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, berapa hari setelah dikirimnya data itu. Karena beliau sudah menyampaikan tadi bahwa data itu sudah valid, sudah beliau teken, dan sudah beliau ajukan ke pusat, ke Menteri Sosial. Sekarang yang diminta oleh masyarakat itu batas waktunya 30 hari kah, 60 hari kah, 90 hari paling lama. Itu yang kami inginkan diteken oleh Bapak Bupati. Kemudian tegas Rasuluddin, jika hasil dari tuntutan mereka tidak mendapatkan solusi dari pemerintah, ia menegaskan warga yang tergabung dalam unjuk rasa ini siap kembali menggelar unjuk rasa berikutnya. Sebab menurut mereka, seluruh warga yang terdampak banjir tersebut berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan Jadub dari pemerintah. Di tempat yang sama, sebelumnya salah seorang koordinator lain, Buyung Sanang, menyampaikan beberapa poin tuntutan dan pertanyaan mereka kepada pemerintah daerah sehingga masyarakat
Masyarakat ini harus turun ke jalan dan ke kantor bupati. Antara lain, warga ingin mengetahui progres tahapan penanganan terhadap korban terdampak banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir November 2025 lalu, terutama soal data transparansi pengusulan calon penerima bantuan jatah hidup atau JADUP yang disampaikan Pemkab Aceh Singkil kepada pemerintah pusat. Kemudian, Buyung Sanang juga menambahkan melalui aksi tersebut, masyarakat juga meminta agar pemerintah kabupaten setempat melalui dinas terkait dapat menyampaikan data-data usulan calon penerima bantuan sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga realisasi bantuan ke depannya lebih tepat sasaran. Serta Buyung Sanang mendesak pemerintah harus mampu memastikan seluruh data warga terdampak banjir terakomodir dan dapat diusulkan menjadi calon penerima manfaat bantuan, baik untuk bantuan stimulan jatah hidup atau JADUP maupun bantuan rehab rumah. 3. Menetapkan penerima bantuan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan berdasarkan yang dijelaskan sumber dan keakuratannya diragukan. 4. Menyalurkan bantuan secara adil, merata dan tepat sasaran tanpa tebang pilih. 5. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketidakakuratan data penerima bantuan yang menyebabkan banyak data yang terdampak belum mendapatkan haknya. 0. Memastikan seluruh warga yang terdampak banjir, baik penerima JADUP maupun rehab rumah, memperoleh hak bantuan sesuai kondisi sebenarnya. Hasil amatan aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat untuk mempertanyakan kondisi dan progres penanganan bagi warga terdampak banjir di Aceh Singkil berjalan lancar, yang dikawal ketat dari pihak kepolisian TNI dan Satpol PP. Serta aksi yang digelar sejak pagi itu berakhir hingga sore dan membuahkan hasil yang memuaskan yang diharapkan para warga setempat. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh. Maju, 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 ayo